oleh para ulama. Ini ada ulama syar'i, ada ulama sufi. Ya. Kalau ulama syar'i mengatakan bahwa ungkapan asluha sabit, akarnya menghunjam ke bumi, itulah dia yang dinamakan akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara pohon itu adalah gambaran sosok seorang mukmin. Jadi kalau kita bersahadat, ya, kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau kita selalu mengulang la ilaha illallah muhammadur rasulullah, maka sesungguhnya kita telah menjadi seorang mukmin, orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mukmin itu adalah orang yang baik. Dan orang yang baik itu sama dengan pohon yang baik. Maka lalu ulama mengatakannya bahwa orang mukmin yang baik itu cirinya asluha sabit. Akidahnya kuat. Akidahnya kuat. Dan hidup. Gitu. Jadi bukan sekedar beriman, tapi keimanannya itu dibangun, ya, dipelihara, dikembangkan. Asluha sabit, sehingga menghasilkan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya menggapai langit. Ini artinya apa? Bahwa orang mukmin yang akidahnya kuat itu oleh ulama dikatakan dia akan mengamalkan apa saja yang Allah perintahkan. Ya. Sekaligus juga menghindari apa saja yang Allah larang. Artinya bahwa makna cabangnya atau batang dan cabangnya menjulang ke langit, penegakan syariah. Jadi ciri orang mukmin itu dia menegakkan ajaran-ajaran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, ya. Kemudian jamaah sekalian, ciri yang ketiga tadi yang disebut tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha, tidak lain adalah buah dari bertauhid kepada Allah, dari menegakkan syariat Allah, itu adalah akhlakul karimah. Jadi kata tu'ti ukulaha itu maknanya akhlak. Akhlakul karimah. Maka sosok mukmin itu tiga. Dia mempunyai keimanan yang teguh, yang itu ada di bawah. Jadi kalau kita perhatikan pohon itu, ya, itu kan akarnya kelihatan nggak, Pak? Enggak. Rata-rata enggak, ya. Ada yang akarnya di atas. Saya kira nggak ada, ya. Ada nggak pohon yang akan di atas? Kalau di pohon beringin tuh apanya tuh yang itu akar, bukan yang bisa dipakai gelayutan tuh. Tapi kan tetap akar yang menunjang tegaknya pohon beringin itu adalah akar yang di bawah, gitu ya. Nah jamaah sekalian, kalau kita bicara pohon itu, maka perumpamaan yang Allah buat itu sangat logis sekali. Karena pohon itu bagian dari sunnatullah yang dia menjadi sumber kehidupan. Ada pohon yang besar, ada pohon yang biasa gitu. Padi-padian termasuk pohon nggak itu? Pohon juga. Dia menjadi sumber hidup kita, ya. Sumber hidup kita. Maka Allah mengatakannya sosok mukmin itu cirinya dia memiliki akidah yang teguh, kemudian dia mengamalkan semua apa yang Allah perintahkan, baik dalam bentuk perintah dan larangan, ya. Kemudian yang kedua, dia muncul, tampil sebagai orang yang memiliki akhlakul karimah. Artinya performanya itu mencerminkan orang yang baik. Cara berpikirnya, cara bicaranya, cara berbuatnya itu selalu diwarnai oleh, ya, akidah dan syariah, gitu. Jadi kalau dia ingin melakukan sesuatu, dia akan hubungkan dengan Allah. Ini diperintah enggak, gitu.
Kalau diperintah, sami'na wa ta'na. Lalu bagaimana cara melaksanakannya? Lalu dilihatnya syariah itu tadi. Ya. Kemudian dikemas oleh apa yang disebut dengan akhlak. How to-nya, caranya. Kalau dia menjadi seorang pemimpin, dia adalah pemimpin yang tidak menzolimi rakyatnya. Gitu. Dan tidak menzolimi rakyat itu adalah bentuk akhlakul karimah. Kalau dia berkomunikasi, komunikasinya bijak, wisdom. Dia senang mendengar persoalan lalu mencari solusi kalau persoalan itu butuh solusi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi tampilan seorang mukmin adalah cirinya 3. Tapi oleh Abdullah Yusuf Ali itu dalam The Holy Quran ditambah 1, bahwa pohon yang baik itu indah dipandang. Nah itu. Jadi di samping dia membuat lingkungan hijau, tapi dia juga enak dipandang. Saya kira kita sepakat tuh. Kalau melihat satu kawasan banyak pohonnya Pak ya, ditata begitu rupa, kita merasa nikmat. Makanya para pengembang itu kalau mau jual kapling dia bilang ada view yang bagus. Ada view yang bagus ternyata isinya pohon-pohon yang ditata dengan rapi. Itulah hidup seorang mukmin.